Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Tak pernah lupa dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua tanpa terkecuali. Lebih-lebih nikmat yang diterima oleh hamba-hambanya yang mukmin, Allah berikan lebih daripada yang lainnya. Karena orang yang beriman, mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa wali-wali Allah itu di antara sifatnya adalah alladzina amanu tsummattaqu. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka bertakwa. Maka tentunya pasti ada hal yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah tersebut. Maka marilah kita bersama tidak hanya sebatas mengerjakan, memperhatikan tentang Islam kita, tapi marilah kita terus juga memperhatikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang itu lebih mendalam daripada Islam. Iman yang letaknya di dalam dada. Iman yang juga direalisasikan dengan ucapan, dan iman yang juga diwujudkan dengan perbuatan. Maka marilah bersama kita koreksi iman kita kepada Allah, kita tingkatkan. Dan subhanallah, adanya majlis seperti ini di antara cara untuk kita menambah iman kita. Para sahabat Nabi SAW seringkali mereka ketika dengan sesama mereka mengatakan, hayya bina najlis sa'atan nazid imanana. Marilah kita duduk sejenak bersama. Sa'atan, enggak usah lama-lama, sebentar. Untuk apa? Untuk dengan duduknya kita ini menyampaikan satu dua dari firman Allah, hadis-hadis Nabi, maka kita menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahibati fillah, azza Allah wa iyyakum. Kemudian tak bosannya juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita dituliskan menjadi umat beliau yang sebenarnya. Dibuktikan dengan kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita tidak meninggalkannya atau bahkan melampaui batas dengan cara membuat-buat
ajaran-ajaran di luar dari yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama, bahwa dengan terus berputarnya zaman ini terus sampai dengan akhir bukan menjadi semakin baik, pasti akan semakin buruk. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya termasuk dalam mengikuti sunnah. Ketika kita berbicara mengikuti sunnah, semakin akhir zaman akan semakin berat tantangannya, ya. Maka marilah kita bersama-sama ketika mempelajari ilmu-ilmu agama, kita lihat sumbernya, ya. Kita perhatikan, jelas tidak sumbernya. Di antara hal yang terpenting di dalam pembelajaran kita, kajian kita pengantar ilmu fikih ini, pengantar ilmu fikih, bahwasanya di dalam ketika mau kita mempelajari fikih itu penting yang namanya sumber hukum, ya. Sumber hukumnya jelas, dan bagaimana para ulama memiliki silsilah dalam mereka saling mengajarkan kepada murid-muridnya, itu bersambung, masya Allah. Maka sampai ada mazhab itu kan tandanya sumbernya jelas, tercatat, kelihatan, dicari ketemu. Itu pentingnya kita, jangan hanya sebatas asal-asalan atau hanya berdasarkan katanya tapi tidak jelas sumbernya dari mana. Maka kita berlindung dari beribadah yang seperti itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini pertemuan kita yang terakhir di dalam pembahasan Al-Madkhal ilal Fiqh, pengantar memasuki ilmu fikih, karya Syekh Amir bin Bahjat hafizahullahu taala. Bagi yang baru datang ini, insyaallah ini para siswa Al-Irsyad, kok tahu-tahu sudah selesai Ustaz? Baik, insyaallah kita sudah selesai pada penghujung pembahasan sudah. Insyaallah bagi yang belum mendapati sisanya bisa memurajaah dari rekaman-rekaman yang ada, insyaallah. Baik, sedikit mengulas yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu, yaitu tentang bagaimana sikap kita di dalam menyikapi adanya mazhab-mazhab. Telah kita bahas bahwa kita satu, tidak boleh ta'assub, fanatisme tidak boleh. Bahkan para ulama bersepakat tentang tercelanya perbuatan ta'assub ini. Kemudian yang kedua, diterimanya bahwasanya kita harus menerima tentang adanya mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita harus menerima mazhab ini benar adanya, tidak boleh kita menghilangkan satu darinya, karena masing-masing memiliki kekuatan, karena sumber hukumnya jelas. Taib. Yang ketiga, bahwa seorang yang bermazhab, jika dia telah sampai pada tingkatan ijtihad, maka misalnya dia menyelisihi pendapat dari imam mazhab yang dia ikuti, karena pendapat yang dia dapat setelahnya, dalil yang dapat setelahnya itu lebih baik, lebih kuat, maka hal itu tidak mengapa, bahkan itu lebih baik. Taib. Yang keempat, dari rambu-rambunya adalah diterimanya seorang yang bermazhab itu mengatakan dirinya aku bermazhab fulan, itu berarti dia harus mempelajari, ya, dari madrasah fikihnya, dari bagaimana asal muasalnya, dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada di dalam mazhab itu. Bukan berarti hanya sebatas apa katanya, tidak. Selama dia mampu, dia berusaha mempelajarinya. Dia harus tahu kenapa kok di mazhab Syafi'i ini untuk hukum ini seperti ini,
Dilihat, oh dalilnya ini begini. Dia pelajari itu. Itu baru yang disebut bermadzhab yang baik. Yang kelima, yang terakhir adalah diperbolehkan seorang yang bermadzhab untuk menisbatkan dirinya kepada imam yang menjadi tokoh dari mazhab tersebut. Misalnya, karena saya mengikuti mazhab Syafi'i berarti ana Ammar Asy-Syafi'i, misalnya seperti itu. Jadi diperbolehkan ya, menisbatkan. Tapi tentunya setelah dia benar-benar mengetahui betul bagaimana mazhab tersebut dari A sampai Z-nya ya. Tidak boleh dengan kita baru belajar sedikit, oh kalau gitu anak Syafi'i, oh anak Al-Hambali, baru sedikit dia belajar. Taib. Itu adalah rambu-rambu atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah bermadhab. Taib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sedikit bahas sebelum lanjut pada periode yang terakhir dari perkembangan ilmu fikih adalah sikap atau hukum. Hukum ya di sini al-mauqifu minat tamadhub. Hukum di dalam bermadhab. Seringkali kita ditanya, sebenarnya bermadhab itu wajib nggak sih? Boleh apa sunnah sih? Atau bagaimana sebenarnya? Atau bahkan terlarang sebenarnya bermadhab itu? Pendapat ulama ada 3 macam dari hukum bermadhab. Yang pertama, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Bermadhab itu hukumnya wajib. Ini pendapat dari Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau adalah penulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Mutaakhiru al-usuliyina min jami'il madhahibi mutabbiquna kulluhum ala wujubihi. Kata beliau menukil bahwasanya ahli usul fikih di masa-masa terakhir ini dari setiap mazhab mereka bersepakat bahwa hukumnya bermazhab itu wajib. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti begitu. Ini satu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama, yaitu hukumnya boleh. Bermadzhab itu hukumnya boleh. Bukan sebuah kewajiban tapi boleh. Kenapa boleh? Tentu di antara hikmahnya bisa kita ambil untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu fikih. 1. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu fikih. Karena fikih itu luas. Dengan kita mengambil satu persatu itu akan lebih mudah daripada kita langsung mengambil yang belum ditetapkan. Kita harus meraba-raba, ini yang mana, itu akan lebih berat. Tapi kalau kita sudah mengambil yang jadi, ibarat kalau kita sudah diminta, ayo kerjakan tugas ini, tapi nggak ada contohnya, gimana? Sulit apa gampang itu biasanya? Kerjakan soal matematika ini nggak pakai contoh, dijelaskan bla bla bla, ayo kerjakan. Nah, tanpa kita melihat contohnya bagaimana? Sulit nggak kira-kira? Pasti sulit. Maka di antara hikmahnya ketika kita bermadzhab agar lebih mudah. Oh, contohnya seperti ini. Itu ya. Baik. Terus yang kedua di antara hikmahnya adalah memangkas waktu. Memangkas waktu dari kita yang kalau kita tanpa bermadzhab, kita akan banyak waktu habis untuk mempelajari sebuah hukum saja. Udah. Kalau kita nggak ikut mazhab yang sudah jadi gitu ya, kita pasti akan waktunya habis terbuang untuk membahas satu aja, mencari satu hukum saja. Tapi dengan adanya mazhab itu mudah sekali untuk kita belajar. Ya, memangkas waktu untuk belajar. Di antaranya mungkin 2 itulah hikmah yang bisa kami sampaikan. Baik. Pendapat tentang bolehnya bermadzhab ini ada dikuatkan oleh satu Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau berkata, waqa'a ijma'ul muslimin ala ittiba'ihim wa darsi madzahibihim.
telah tetap ijma' kaum muslimin atas mereka bolehnya mengikuti mazhab-mazhab dan mempelajari, ya, mengikuti dan mempelajari mazhab-mazhab tersebut. Baik. Yang kedua dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hubairah ketika beliau mensifati tentang mazhab yang empat, allati ijtama'atil ummatu ala anna kullal minha yajuzul amalu bihi, yang telah para umat bersepakat atasnya, maka setiap darinya itu, dari mazhab yang empat maksudnya di sini, boleh untuk beramal dengannya. Yang ketiga disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Farihun, waqa ijma'un nas ala taqlidihim wa ittifaqil ulama ala ittiba'ihim wal iqtida' bimadzahibihim wa darsi kutubihim wa tafaqquhi ala ma'akhidhihim. Yang kurang lebih intinya telah ditetapkan bahwasanya ijma' manusia untuk bolehnya mengikuti mereka para mazhab yang empat. Bersepakatnya ulama atas mengikuti mereka mazhab yang empat, mengikuti dan meneladani, kemudian mempelajari buku-bukunya, wa tafaqquh, dan mendalami atas apa-apa yang di dalam mazhab yang empat itu ditempuh jalannya, dari cara-cara mengambil hukumnya, cara berdalil. Maksudnya cara berdalil itu bagaimana? Di dalam fikih itu nanti ada yang namanya al-istidlal. Ada dalil, ada istidlal. Ini sebuah istilah. Dalil itu adalah ayat-ayat, hadis-hadisnya. Istidlal itu adalah cara mengambil pelajaran dari ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Begitu ya? Oke. Ibaratnya kalau kita mungkin di dapur, kita misalkan mau masak sesuatu, perlu nggak alat kita itu? Perlu nggak? Pasti perlu. Siapa yang suka bakso? Siapa yang suka sate? Yang suka rawon? Insya Allah. Kalau makanan semua suka, semangat semuanya. Tapi kayaknya ini belum makan kayaknya ya. Oke. Masya Allah. Tambah kepingin makan insya Allah. Makan rawon habis ini ya. Rawon apa bakso? Masya Allah. Apa semuanya jadi satu? Rawon, bakso sama sate digabung. Insya Allah. Baik. Pasti memerlukan yang namanya alat-alat untuk menjadikan masakan itu sempurna. Gak mungkin langsung jadi, tidak bisa. Dari bahan pasti harus dipotong dulu. Dan motongnya pun juga harus ada caranya. Nah, itulah istidlal. Cara menggunakan, memotong dengan alat-alat yang disediakan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, itu adalah pendapat yang kedua, yaitu hukumnya boleh seorang itu bermadzhab, dan ini yang paling dikuatkan oleh sebagian besar para ulama. Yang ketiga dari hukum bermadzhab adalah hukumnya terlarang, mamnu', dilarang seorang untuk bermadzhab. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dilarang karena apa? Bukan karena hal yang Ibnu Hazm benci sama Imam Syafi'i, bukan loh ya. Ibnu Hazm gak suka sama Imam Ahmad, bukan. Gak suka sama Imam Malik ataupun Abu Hanifah, tidak. Atau iri, apalagi tidak ada seperti itu. Tapi ada sebabnya. Beliau berkata rahimahullah, "Falya'lam man akhadha bi jami'i qawli Abi Hanifah, atau bi jami'i qawli Malik, atau bi jami'i qawli Syafi'i, atau bi jami'i qawli Ahmad, mimman yatamakkan minan nazar, annahu qad khalafa ijma'al ummah." Maka ketahuilah, seorang yang mengambil seluruh ucapan Imam Abu Hanifah, diambil semuanya secara mutlak, atau mengambil ucapannya Imam Malik secara mutlak, atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad secara mutlak, diambil semuanya, ibarat copy paste ya, copy paste. Taib. Maka
jika dia seorang yang yatamakkan minan nazar, dia seorang yang mampu untuk belajar, untuk melihat, ya. Dia kesempatan belajar ada, waktunya ada, termasuk yang juga dikasih kelebihan mudah belajar. Bukan yang sulit belajar dalam artian nggak paham-paham. Maka orang yang seperti itu sungguh telah menyelisihi ijma'al ummah, menyelisihi kesepakatan umat, yaitu bahwa setiap umat wajib untuk mempelajari agamanya. Wajib untuk mempelajari agamanya. Jadi bukan hanya tinggal ikut saja, tidak. Tapi setiap manusia hendaknya dia ketika dia beragama, maka dia benar-benar tahu tentang agama itu bagaimana. Kaifa ya'budu rabbahu, bagaimana dia menyembah Tuhannya. Kenapa demikian? Tujuan kita semua di sini diciptakan itu karena untuk apa? Beribadah. Kita ingat bersama, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Al-Dzariyat ayat yang ke-56. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Maka yang kita bagus apanya? Ibadahnya apa mancingnya? Ibadahnya apa IT-nya? Ibadahnya atau hal yang lainnya? Banyak sekali. Jangan sampai kita terlalaikan dari yang tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka kalau dia seorang yang mampu kok dia menyepelekan, maka dia telah menyelisihi umat, telah menyelisihi kesepakatan umat. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah tentang hukum bermadzhab. Jadi kesimpulannya apa tadi hukum bermadzhab? Hukumnya itu boleh. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada periode yang terakhir dari perkembangan ilmu fikih. Setelah yang pertama adalah periode pensyariatan tasyri', kemudian periode qabla al-madzahib, ya. Yang mana periode qabla al-madzahib itu artinya periode sebelum mazhab-mazhab, ya. Dia dibagi ada periode sahabat, ada periode tabi'in, ada juga tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah periode mazhab fikih yang 4. Sekarang yang terakhir, al-asrul hadir, yaitu periode zaman sekarang atau kontemporer. Apa saja yang menjadi rambu-rambu di dalam periode ini? Maka perlu kita ketahui, periode ini dimulai tahun 1300 Hijriyah. Jadi 1300 Hijriyah. Sekarang 1447 Hijriyah. Awal mulanya dari 1300 Hijriyah, 147 tahun yang lalu. 147 tahun yang lalu. Sebelum 1300 itu masuk periode yang sebelumnya, Mas Ian, ya. Yaitu periode mazhab-mazhab. Tapi setelah 1300, 301, 302, 303 itu adalah periode yang kontemporer, yang masa sampai sekarang ini. 147 tahun yang lalu berakhirnya periode mazhab-mazhab, kita beralih kepada periode kontemporer. Atau mungkin bahasa keren periode akhir zaman, ya. Periode akhir zaman, seakan-akan zaman sudah mau habis. Kalau Masehi berarti berapa? 2025 dikurangi 147 sama dengan 1878. Berarti mulai disebut periode ini tahun 1800-an Masehi, gitu ya. 1878 tepatnya. Oke. Itu adalah poin yang pertama, bahwa periode ini dimulai dari 1300 Hijriah sampai dengan sekarang. Kemudian
Di antara hal yang perlu kita ketahui tentang periode ini adalah yang membedakan dengan periode sebelumnya. Tibaatul kutubil fiqhiyah. Telah dicetaknya buku-buku fikih yang sangat banyak. Telah dicetaknya pada zaman itu buku-buku fikih. Oke. Ini kita bahasakan dicetak loh ya, bukan ditulis ulang. Jadi mulai muncul yang namanya mungkin pengetikan, percetakan pada tahun itu. Tapi untuk zaman-zaman sebelumnya, ketika misalkan buku itu ada dan ingin diperbanyak, caranya bagaimana? Disalin loh ya. Disalin pakai apa? Pakai tangan. Di antaranya ada seorang tokoh yang bernama nama beliau mana tadi? Masya Allah. Namanya Masya Allah, qadarullah ana lupa. Taib. Qadarullah namanya tadi kebaca terus lupa. Ini, tahu. Ismuhu Ibnul Khadibah. Ibnul Khadibah. Beliau adalah seorang yang disebut sebagai nasikhu al-kutub, penyalin dari buku-buku. Beliau dalam 1 tahun itu menyalin Sahih Muslim sebanyak 7 kali. Nasakha fi sanatin wahidatin Sahih Muslimin 7 marrat. 7 kali setahun. Spesialisnya Sahih Muslim. Ketika beliau menyalin, Masya Allah, Sahih Muslim itu banyak loh ya hadis-hadisnya. Nyalin sampai 7 kali itu setahun. Masya Allah, itu banyak sudah. Dan ada sedikit kisah di saat di tengah-tengah beliau menyalin kitab itu. Fahuwa yansakh wa yuqabil min syiddati ta'abihi annahu nama. Saking lelahnya beliau menyalin, mencatat, tidur. Beliau apa? Tidur. Wa ra'a fi manamihi, dan ketika tidur beliau ingat memimpi ya, mimpi. Annahu dakhala al-jannata fastalqa ala zahrihi wa bada'a yal'abu birijlihi wa qala alhamdulillah istarahna minan nasakh. Beliau ketika saking lelahnya ketika menyalin dalam posisi duduk ini ya, beliau apa tadi? Tidur. Ketika tidur mimpi masuk surga. Dibayangkan kenikmatan yang luar biasa. Tentunya itu bukan surga yang sesungguhnya ya, karena surga belum bisa terbetik sama sekali dalam pikiran seorang manusia. Saking indahnya, pikiran terindah manusia itu pun gak sampai dari keindahan yang hakiki dari surga itu sendiri. Jadi beliau mengibaratkan dalam mimpinya itu masuk surga ini dalam versinya beliau ya, tempat yang sangat indah. Ketika beliau tiba-tiba apa? Merebahkan punggungnya, kakinya diselonjorkan, digerak-gerakkan, bangun akhirnya. Cuma sebentar tok ya. Terus beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwasanya aku telah istirahat.
Aku telah istirahat. Masya Allah. Ini capeknya sungguh-sungguh ya. Kadang kita ini belum sampai capek sudah ngantuk ya. Masya Allah. Mimpinya masuk surga. Kalau kita mimpinya masuk mana? Masuk mana? Masya Allah. Taib. Karena beliau nyalinya Sahih Muslim saking banyaknya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu sedikit kisah bahwasanya di zaman kontemporer ini sudah banyak percetakan buku. Dicetak, bukan lagi ditulis, disalin ya. Zaman sebelum itu banyaknya dengan cara menyalin, dan itu payah itu. Itu payah sekali. Dan banyak sekali para ulama yang mereka berfokus untuk menyalin kitab-kitab ulama. Merupakan salah satu cara di dalam murajaah ilmu. Ya. Bahkan lebih dari sekedar murajaah. Karena ketika menyalin itu akan lebih banyak dia menangkap satu demi satu apa yang dia ketika membaca dari buku seorang ulama satu difahami sambil ditulis. Itu luar biasa untuk tahsil ilmu. Baik. Kemudian berikutnya ikhwan wa akhwati fillah azani Allah. Perkembangan atau munculnya dewan fikih, dewan majelis fikih. Di zaman ini mulai muncul adanya dewan-dewan majelis fikih, yaitu para ulama berkumpul dalam satu wadah untuk nantinya memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah fikih yang dihadapi masyarakat saat itu. Berbeda pada zaman sebelumnya, lebih kepada seorang alim mengajar kepada murid-muridnya, turun-temurun seperti itu. Pada zaman yang periode ini sudah banyak perkumpulan para ahli-ahli fikih begitu. Contohnya disebutkan di sini Munazzamah At-Ta'awun Al-Islami, yang mana bertempat di Jeddah, Saudi Arabia, atau Rabitatul Alam Al-Islami yang bertempat markasnya di sini, maksudnya bertempat di Makkah. Yang di Indonesia contohnya ada seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, termasuk itu MUI. Itu merupakan wadah berkembangnya Dewan Majelis Fikih di Indonesia, MUI contohnya. Taib. Majlisu Ulama'i Indonesia. Kemudian di antara perihal yang lainnya terkait dengan periode ini adalah zuhurul mausu'at al-fiqhiyah. Munculnya mausu'ah. Mausu'ah itu ensiklopedi. Ensiklopedi di dalam fikih. Betapa banyaknya sekarang ensiklopedi fikih yang bisa kita jumpai, paketnya lengkap. Ensiklopedi itu bedanya sama kamus. Kalau kamus itu untuk lebih ke pengertian bahasa, ya. Tapi kalau ensiklopedia lebih ke pembahasan masalah-masalah. Urutannya sama, model urutannya sama kamus sama. Biasanya urut abjad, disebutkan sesuai dengan urutan abjad. Itu ya, ensiklopedia. Ensiklopedia fikih. Untuk yang tercetak, yang paling bagus disebutkan Syekh adalah Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mausu'ah fikih cetakan atau keluaran dari negara Turki. Astagfirullah, kok Turki? Kuwaitiyah itu Kuwait ya. Kuwait. Itu merupakan ensiklopedia fikih yang paling bagus sampai sekarang. Totalnya ada berapa jilid kita? Berapa jilid? 45 jilid ensiklopedia fikih Kuwait, ya. Itu termasuk yang paling bagus. Kemudian juga ada ensiklopedia elektronik berupa e-book, luar biasa. Banyak sekali disebutkan di sini, termasuk adalah dari e-booknya Jami'ul Fiqhi. Ada di Play Store juga ya. Silakan yang mau lebih dalam, tapi ini semua berbahasa Arab. Maka bekalilah terlebih dahulu ilmu bahasa Arabnya. Baik.
munculnya ensiklopedia. Kemudian munculnya juga majalah-majalah fikih. Banyak sekali. Meskipun sekarang majalah sudah nggak terlalu tren ya, lebih kepada majalah elektronik mungkin ya. Tapi kalau yang cetak tidak seramai dulu. Terus berkembang zaman ini. Kemudian juga ada sekarang ya ini, insya mawaqi' al-fiqhiyah. Munculnya website fikih yang membahas masalah-masalah fikih, khusus masalah fikih. Sudah banyak sekali, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia. Kemudian juga ada zuhur da'wat tajrid fi usul fiqh. Munculnya ajakan untuk pembaharuan di dalam usul fikih, dasar-dasar fikih. Itu diantara perihal yang ada di dalam periode ini. Kemudian setelah itu, nah ini yang paling penting, kasratun nawazili al-fiqhiyah. Yang membedakan periode ini dengan periode sebelumnya adalah banyaknya nawazil fikih. Nawazil fikih itu maksudnya adalah hal-hal yang baru, yang terpengaruh dari adanya globalisasi, modernisasi. Zaman sebelum 1300 itu masih kurang lebih sama. Transportasi kurang lebih apa? Sama. Tapi mulai tahun dari 1300 Hijriyah sampai sekarang ini, Masya Allah perkembangannya luar biasa. Ya, dari yang teleponnya, dari kendaraannya, dari macam-macam jual beli termasuk sampai bisa online itu loh. Itu subhanallah, itu kan di periode ini. Nawazil fikihnya itu sangat cepat sekali. Dan banyak sekali hal-hal yang berbeda dari masalah-masalah kontemporer. Ini yang membedakan dengan fikih-fikih di zaman sebelumnya. Banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan adanya globalisasi dan modernisasi. Taib. Maka dari itu perlu penyikapan. Nah, di situ kan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, di dalam periode ini kita sebagai seorang yang belajar fikih, kita harus pintar-pintar menyikapi. Bukan terbawa dengan yang namanya kekakuan. Terlalu kaku. Paham maksudnya kaku? Tidak mau melihat perkembangan zaman. Fikih itu pun juga akan menyesuaikan, tapi dasar-dasarnya tetap sama. Mafhum di sini ya. Jadi jangan sampai seorang nanti ketika belajar fikih dia kaku. Awas di situ. Dia harus bisa menyikapi. Karena perkembangan mungkin dari zaman saya berbicara sekarang ini sampai nanti antum semuanya di masa depan lebih cepat lagi perubahannya. Yang mungkin muncul masalah-masalah yang sekarang belum pernah dibahas. Nah, maka jangan sampai kaku. Sampai akhirnya apa? Listrik itu haram. Hah? Kan zaman Nabi gak ada listrik ya? Ya toh? Jadi nggak boleh misalkan berdakwah itu pakai yang ada listrik-listriknya, nggak boleh pakai lampu, nggak boleh pakai mikrofon, nggak boleh ada seperti gadget begini. Nah, ini nggak bisa. Pasti ada kebutuhan untuk masyarakat saat itu. Tapi ingat, rambu-rambunya sudah ada dari zaman Nabi dan sahabat tentang bagaimana memakainya. Jelas ya? Bukan akhirnya kita pakai semuanya, kita pakai dengan bebas begitu tidak. Rambu-rambunya sudah ada. Jelas? Rambu-rambunya sudah ada. Kita tinggal menyikapinya bagaimana, memanfaatkannya agar lebih tersebar dakwah ini. Itu yang kita butuhkan. Taib. Maka dari itu penting bagi yang sekarang kita belajar fikih ini menyikapi perkembangan zaman. Kita ada di masa periode kontemporer ini.
bukan di periode yang mazhab-mazhab itu secara khusus atau yang sebelum-sebelumnya. Maka bagaimana kita pintar menyikapi diri kita. Taib. Kemudian bagaimana kiranya kita menyikapi tersebut? Tentunya sebagai seorang yang belajar fikih, sebagai kesimpulan ini ya, maka hendaknya kita ketika belajar fikih itu memulai dari satu jalan dulu, mengambil mazhab yang paling mudah, dan umumnya di Indonesia dari mazhab Syafi'i. Maka kita ambil, kita belajar dengan tuntas, kemudian nanti kita kembangkan dari situ dengan melihat dalil-dalil, bukan hanya harus dari dalil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah memaksa muridnya, kamu harus ikut aku sampai mati. Tidak ada. Tidak ada Imam Syafi'i seperti itu. Wala Imam Ahmad, wala Imam Malik, wala Abu Hanifah. Tidak pernah mereka ketika mengajarkan sebuah ilmu, kamu harus ikut aku sampai mati. Tidak ada seperti itu. Tidak ada sama sekali. Akan tetapi itu adalah metode yang ditempuh oleh mereka, dan itu memudahkan kita. Ada contohnya kalau kita mau belajar, kita lebih mudah. Ketika kita sudah belajar sampai tuntas, maka kita harus menggali lebih dalam lagi, ya, karena boleh jadi dalil-dalil yang lain yang ternyata lebih kuat belum sampai ke Imam Syafi'i. Kita harus mengakui zaman Imam Syafi'i belum ada Gemini, belum ada AI, belum ada Google, belum ada zaman Imam Syafi'i. Maka mungkin nggak terjadi bahwa Imam Syafi'i belum mendapati hadis yang ini, yang itu. Sangat mungkin sekali. Maka kita ambil jalan satu dulu, kita selesaikan, kemudian kita dalami, lalu kita buka. Tidak boleh kaku, ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, bukan untuk atas dasar hawa nafsu, tapi untuk kejayaan Islam, untuk dakwah Islam di masa mendatang. Coba kalau nggak ada media sosial sekarang, kira-kira Islam bisa nggak tersebar seperti sekarang? Ya nggak bisa, ya. Pasti hanya harus satu persatu dari mulut ke mulut terus seperti itu. Kalau nggak ada media sosial, kalau tidak ada, dengan adanya ini luar biasa, masya Allah. Bisa banyak orang lebih tahu tentang Islam di seluruh penjuru dunia. Ini kebaikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, memanfaatkannya. Jangan sampai melampaui batas. Sudah ada rambunya. Tayyib. Dan tentunya dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah, maka tanggung jawab kita lebih berat. Ya. Tanggung jawab kita lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena semakin dengan dimudahkannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan banyak fasilitas ini, maka pertanggungjawabannya akan berat. Jangan lalai. Jangan sia-siakan waktu belajar. Mumpung masih muda, nggih Pak Wito ya. Masih muda toh ya? Insyaallah. Kan masih 35 lebih loh ini. Lebihnya nggak usah dibahas, 35 Pak Wito ya, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Kita semua ini insyaallah masih muda insyaallah. Pokoknya belum masuk usia, kalau para ulama menyebutkan 50. Pak itu sudah 50. Wah, masya Allah. Tapi belum 60 nggih. Belum. Masya Allah. Ala kulli halin, ikhwani wa akhwati fillah. Maka akan semakin banyak tanggung jawab, semakin berat. Maka janganlah kita lalai untuk benar-benar mempelajari agama Islam, sehingga kita jatuh pada firman Allah di dalam surah Thaha ayat 124.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ditafsirkan oleh para mufassirin, berpaling dari mengingat maksudnya tidak mau belajar, tidak mau mempelajari ilmu agama. Maka orang yang seperti itu baginya kehidupan yang sangat sempit, ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Di dunia kehidupannya sempit, ketika dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya-tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedang kami dahulu melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjelaskan, dan begitulah dahulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Al-Quran ini, agama ini telah datang kepadamu dengan sangat mudah, bahkan engkau bisa mengambilnya dari manapun. Fanasita, tapi engkau seakan-akan lupa, tidak sempat mempelajarinya, enggan untuk banyak waktu untuk membaca, mentadaburi ayat-ayat tersebut. Wa kadzalika, maka hari ini pun juga di hari kiamat nanti engkau akan dilupakan. Masya Allah. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Dengan semakin dimudahkannya kita pun jangan sampai kita lalai untuk mempelajari agama Islam, terkhusus tentang fikih. Karena fikih itu secara khusus adalah mempelajari bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah, tinggal bagaimananya. Ayo kita perbagus dengan cara belajar ilmu fikih dengan baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah ini juga sebagai penutup dari pengantar ilmu fikih ya, insya Allah. Alhamdulillah. Semoga ada pencerahan-pencerahan tentang bagaimana dunia ilmu fikih itu nantinya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan ganti kitab. Akan kita sampaikan kitab tersebut pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.